Bab 1061. Kata-kata Finn mengubah wajah Simon dan keluarganya menjadi ekspresi yang mengerikan. Gelar Finn sebagai pangeran keluarga Yates bukan untuk pertunjukan. Dikatakan bahwa dia telah belajar di universitas yang didirikan oleh Departemen Kepolisian Umum Southlight, dan merupakan juara Liga Pertarungan Kepolisian beberapa kali saat dia berada di sana. Meskipun dia bukan tipe orang yang sembarangan melakukan pukulan, jika dia melakukannya, dia pasti akan melumpuhkan atau bahkan membunuh lawannya. Keluarga Yates mengirim Finn Yates untuk membantu Regency Enterprise dan muncul kali ini adalah bukti yang cukup bahwa Harvey telah selesai. Saat ini, menjadi lumpuh tampak seperti konsekuensi yang tidak signifikan. Harvey mungkin terpaksa menjalani paruh terakhir hidupnya di balik jeruji besi setelah lumpuh. Nasib seperti itu lebih buruk daripada kematian. Melihat ekspresi dingin Harvey, Finn mengira Harvey ketakutan. Finn mendekati Harvey dan memberikan tamparan ringan di pipi Harvey. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Karena kita lebih atau lebih sedikit kerabat, ini adalah peringatan terakhirku. Kamu akan pergi ke markas Regency Enterprise dan menyelesaikan masalah ini dengan CEO Warner sebelum tengah malam. Jika tidak, Anda akan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Finn membuat gerakan marah dengan tangannya dan pergi bersama para inspektur. Sebelum Jacob pergi, dia berbalik untuk menatap Harvey dengan tatapan mengejek dan memberi isyarat dengan jari yang mengiris lehernya. Tatapannya kemudian mendarat di Mandy. Cara dia memandangnya seolah-olah tangannya yang malang menjelajahi seluruh tubuhnya, menyentuhnya. Mandy bergidik. Jacob menjilat bibirnya untuk mengantisipasi seolah-olah dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya malam itu. Tatapannya membuat Mandy putus asa. Dia tahu keluarga Warner tidak akan pernah melepaskan dia atau saudara perempuannya. Kemarahan awal Mandy telah sirna. Ketika Jacob dan Finn pergi bersama yang lain, Lillian menoleh ke Harvey dan berteriak padanya sekali lagi. Dia menggunakan setiap sumpah serapah yang bisa dia pikirkan. Di matanya, semua yang terjadi hari itu adalah karena Harvey menyeret seluruh keluarga bersamanya. Keluarga Yates memiliki beberapa keluhan tentang Mandy karena apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan sekarang, Regency Enterprise muncul. Keluarganya tidak mampu menyinggung banyak orang. Simon membuka dengan dingin. Harvey, bahkan jika kau sampah, kau masih laki-laki. Seperti kata pepatah, seseorang harus menjawab apa yang dia lakukan sendiri. Karena kaulah yang menyebabkan kekacauan ini, kau seharusnya menjadi orang yang pergi ke Emperor Clubhouse dan menyelesaikan semuanya. Bahkan jika kau dipukuli sampai mati dalam prosesnya, kau harus pergi. Tapi Mandy dengan cepat menggelengkan kepalanya. Sayang, kamu tidak boleh. The Emperor Clubhouse milik Regency Enterprise. Tidak ada yang akan tahu jika kamu mati di sana. Lillian menarik Mandy pergi, berteriak, layani dia dengan benar jika dia mati. Kau akhirnya akan mendapatkan suami lain ketika dia mati. Aku memberitahumu, Harvey. Kau harus bercerai sekarang, atau Anda sendiri yang menghadapi konsekuensinya. Petik 2. Lillian menunjukkan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya darinya. Jangan khawatir, aku akan pergi. Aku pergi denganmu. Mandy cemas. Tidak perlu. Aku bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Aku akan memberi Jacob pelajaran yang bagus. Wajah Harvey sedingin es. Mendengarkannya, Mandy hampir pingsan. Kenapa dia masih menggertak pada saat ini? Apakah ada artinya? Lillian dan Simon menyeringai. Baik-baik saja. Maka aku ingin melihat pelajaran apa yang akan kau ajarkan pada Jacob. Yakinlah. Ketika kamu mati, aku pasti akan membelikanmu tempat pemakaman dengan tabunganku. Bab 1062. Pukul 12 tengah malam, di Emperor Clubhouse. Tempat ini adalah milik Regency Enterprise dan ditutup untuk malam itu. Finn Yates sudah pergi dengan manfaat yang diberikan oleh Jacob. Cara mereka melihatnya, mereka hanya perlu sedikit menakuti Zimmer untuk menghadapi mereka. Finn tidak perlu muncul. Tak lama kemudian, Harvey datang. Apa? Hanya menantu yang menumpang yang datang. Tidak masalah,
Aku akan tidur dengan wanita itu setelah menghancurkan semua anggota tubuhnya. Jacob berbicara tanpa belas kasihan. Dia tahu bagaimana menyiksa jiwa seorang pria dan mendorong pria itu ke dalam kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saat Harvey masuk, selusin satpam langsung mengepungnya. Seseorang dengan cepat mengunci semua jendela dan pintu di gedung itu, mencegahnya pergi dan dari suara atau teriakan apapun yang bocor. Tak seorang pun mengharapkan Harvey melangkah masuk tanpa peduli, duduk di depan Jacob, dan menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Ekspresi tenangnya mengejutkan Jacob. Jacob hanya melihat sikap seperti ini dari orang kaya. Bagaimana menantu yang menumpang memiliki tingkah laku seperti itu? Keluarga Yates adalah satu-satunya yang mendukung Regency Enterprise, bukan? Harvey menyesap anggur merah, lalu meludahkannya kembali ke tanah, penuh dengan penghinaan. Kualitas minumannya mengerikan. Dia sama sekali tidak menyukainya. Ekspresi Jacob memburuk. Dia menembak Harvey dengan tatapan dingin. Jadi bagaimana jika mereka? Harvey tersenyum. Jika itu masalahnya, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu menemukan sekelompok orang yang tidak berguna sebagai pendukungmu. Bukankah itu berarti kamu juga tidak berguna? Jika tidak, maka saya penasaran. Siapa lagi di Southlight yang akan melawanku selain keluarga Yates yang benar-benar buta? Puff. Mendengar kata-kata itu, Jacob tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Dia menilai Harvey sebentar sebelum tertawa terbahak-bahak. Harvey York. Kau tidak memiliki bakat untuk apapun, tetapi kau benar-benar pandai menggertak. Jika saya tidak melakukan pemeriksaan latar belakang pada Anda, saya mungkin takut. Baiklah, cukup bercanda. Aku sudah memberi tahu istrimu persyaratannya. Apakah kau akan tunduk dengan patuh? Atau kau ingin aku melakukannya untukmu? Mengatakan demikian, Jacob mengungkapkan penampilan yang menyeramkan. Harvey mengangkat bahu dan menjawab dengan ramah. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa kondisinya telah berubah. Kamu akan berlutut dan merendahkan diri, lalu mematahkan lenganmu. Jika kau melakukan itu, aku akan mengampuni hidup rendahmu. Jika kau menolak, kau bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan lagi nanti bahkan jika kau mencoba. Kata-kata Harvey membangkitkan kemarahan Jacob. Kau benar-benar punya nyali. Kau berani memerintahkan saya untuk berlutut dan mematahkan lenganku. Apakah kepalamu kosong? Hancurkan pergelangan kaki anak ini sekarang juga. Aku ingin dia kehilangan kebutuhan dasarnya selama sisa hidupnya. Atas perintahnya, penjaga keamanan di sekitar bergegas menuju Harvey dengan tongkat listrik mereka. Ledakan. Pada saat itu, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba ditendang terbuka. Dalam sepersekian detik, kerumunan pejuang berjas hitam bergegas maju. Tyson Woods telah membawa bawahan elitnya bersamanya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua penjaga keamanan tergeletak di tanah, bahkan kehilangan kekuatan untuk berteriak. Pemandangan itu mengejutkan Jacob. Bagaimana ada begitu banyak pejuang di sini? Harvey berdiri dan menghela nafas. CEO Warner, aku sudah memberimu kesempatan. Bab 1063. Begitu Harvey selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menjambak rambut Jacob, lalu membenturkan kepala Jacob ke meja marmer. Dengan keras, meja marmer itu retak. Darah mengalir di seluruh wajah Jacob sebelum dia pingsan. Harvey memerintahkan dengan tenang, bangunkan dia, lalu patahkan semua anggota tubuhnya. Pastikan dia kehilangan kebutuhan dasarnya selama sisa hidupnya. Ya Tuan. Tyson membungkuk dan menerima perintah itu. Seorang bawahan mengambil sepoci teh mendidih dan segera menuangkannya ke seluruh badan Jacob. Ah! Jacob sadar kembali di tengah ratapannya, berguling-guling di tanah. Terlalu cepat, lengan dan kakinya ditahan di tempatnya dan patah satu per satu. Ketika semuanya selesai, Jacob pingsan sekali lagi. Bau usus dan kandung kemihnya merembes keluar darinya. Harvey menggunakan setelan jasnya untuk membersihkan sol sepatunya, penghinaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia kemudian berbalik dan pergi. Tentu saja, ketika Harvey telah sampai di The Gardens Residence, keluarga Zimmer, yang khawatir, semua berdiri dengan kaget.
Lilian secara otomatis bertanya, Harvey, kamu tidak pergi. Aku melakukannya, dan aku menyelesaikan semuanya. Yakinlah, Jacob tidak akan membuat kita kesulitan lagi. Jawab Harvey dengan tenang. Harvey tidak mengatakan omong kosong. Bagaimana Jacob bisa menimbulkan masalah jika dia tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya lagi? Betulkah? Bagaimana kau menyelesaikannya? Bukankah CEO Warner memberi Anda waktu yang sulit? Mandy tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Harvey tersenyum. Dia tidak hanya memberiku waktu yang sulit, dia bahkan mentraktirku secangkir anggur merah. Kami berbicara dengan ramah, lalu akhirnya menyelesaikan masalah. Mandy menatap Harvey dengan curiga, tetapi melihat Harvey tidak terluka membuatnya tenang. Pada saat yang sama, di kediaman Yates, Keith melihat jam di dinding, tersenyum. Bagaimana keadaannya? Apakah Jacob melakukan apa yang kami perintahkan dan melumpuhkan Harvey? Ayah, ini seharusnya bukan masalah besar. Ada selusin penjaga keamanan dengan CEO Warner. Berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk mengurus menantu yang menumpang, sih? Petik 2. Aku memang mengatakan kepadanya untuk mengirimi kami video untuk kami nikmati sebelum aku pergi, aku tidak yakin mengapa rekamannya belum ada di sini. Beri aku waktu sebentar untuk meneleponnya. Saat Finn berbicara, dia mengeluarkan teleponnya. Tapi setelah beberapa saat, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Apa? Jacob dipukuli dan dirawat di rumah sakit. Petik 2. Dan lukanya jauh lebih buruk daripada putranya. Dia tidak akan memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan dasarnya selama sisa hidupnya. Petik 2. Finn menutup telepon, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Regency Enterprise dianggap sebagai salah satu antek keluarga Yates. Jacob Warner dipukuli sampai dia bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya adalah penghinaan yang luar biasa bagi keluarga Yates. Keith dan Finn, bersama dengan Yates lainnya, pergi ke rumah sakit Buckwood secepat mungkin. Nyawa Jacob tidak dalam bahaya, tetapi dia telah koma selama beberapa waktu. Menurut dokter, dia pasti pernah mengalami syok yang sangat hebat sebelum pingsan. Melihat keadaan Jacob yang menyedihkan, Keith gemetar karena marah. Ini adalah pesuruh Yates telah menghabiskan banyak upaya untuk merekrut. Namun hanya butuh beberapa saat bagi antek mereka untuk menjadi seperti ini. Martabat keluarga telah benar-benar diinjak-injak. Dari semua orang, dia dikalahkan oleh Harvey York. Keith sangat marah, hingga tubuhnya bergetar. Menantu yang menumpang itu. Dia hama. Orang yang tidak patuh yang selalu menentang keluarga Yates. Jika kita tidak segera menanganinya, kita tidak akan pernah menjadi keluarga kelas 1. Bab 1064. Finn tetap tenang dan berkata, Ayah, meskipun penjaga keamanan yang dimiliki CEO Warner tidak terlalu hebat, Harvey kalah jumlah. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Apakah dia memiliki latar belakang tersembunyi atau dukungan di balik layar? Keith terkekeh. Saya sudah menanyakannya, tapi dia hanya seorang pengemudi untuk orang besar. Seseorang melihat gangster hadir di Emperor Clubhouse. Harvey kemungkinan besar menggunakan koneksinya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan bagi Jacob Warner? Menggunakan masa dari koneksinya. Ini adalah hal yang baik. Mata Finn langsung berbinar. Keluarga Yates adalah kutukan bagi keberadaan gangster. Kami tidak tahu bagaimana menangkap sampah ini dan mengirimnya ke penjara sebelumnya, tetapi dia sudah selesai sekarang karena dia mengirim gangster untuk melakukan perintahnya. Ayah, serahkan saja ini padaku. Aku akan membuatnya menyesali apa yang dia lakukan hari ini. Keith menjawab dengan dingin. Ingat, kamu harus tegas dengan tindakanmu. Jangan tunjukkan belas kasihan. Jika tidak, martabat keluarga tidak akan bertahan lama. Segera, Mandy dan keluarganya mendengar tentang kemalangan Jacob. Semua orang terkejut di luar kepercayaan. Itukah yang disebut pembicaraan ramah Harvey? Dia memukuli seseorang sampai seperti ini, lalu menyebutnya pembicaraan ramah. Lelucon sakit macam apa ini? Kau. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini?
Kau pikir kau bisa menyelesaikan semuanya dengan memukuli orang? Petik 2. Simon berteriak marah pada Harvey, tetapi pada saat itu dia menjadi agak takut pada Harvey. Jacob dirawat di rumah sakit oleh pria ini. Siapa yang tahu kapan Harvey akan memukulinya? Mandy cemas melampaui keyakinan. Harvey, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang gegabah ini? Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari tindakanmu? Jika Regency Enterprise mengejarmu lebih jauh, apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu ingin menjalani hidup Anda di balik jeruji besi? Mandy kemudian menghubungi Keith. Di seberang telepon, Keith menegur dengan kasar. Mandy, suamimu tidak begitu buruk. Aku tidak percaya dia mendapatkan seseorang untuk memukuli Jacob Warner sampai-sampai dia bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya lagi. Dia bahkan memanggil sekelompok gangster untuk melakukan pekerjaan itu untuknya. Ini ilegal. Karena kau masih memanggilku paman, izinkan aku memperingatkanmu. Bercerai. Jika kau terus dengan sampah seperti ini, seluruh hidupmu akan hancur. Mandy menjawab dengan hati-hati, Paman, dapatkah kamu membantu kami menyelesaikan situasi ini? Saya bersedia memberikan 10% saham perusahaan untuk ini. Keith hanya tertawa. Dia bertujuan untuk mengambil alih seluruh perusahaan. Tentu saja, dia tidak akan memperhatikan bagian 10%. Dia berkata dengan dingin. 10%. Apakah Anda mencoba menyuap seorang pengemis? Beritahu Harvey untuk bersiap membayar atas apa yang telah dia lakukan. Keith langsung menutup telepon. Mandy tidak menyangka Keith akan menjadi begitu kejam. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan saat ini dan takut Harvey akan dijebloskan ke balik jeruji besi. Harvey menghampirinya dan menyeka air mata di wajahnya. Dia berkata dengan penuh percaya diri. Sayang, yakinlah. Ini hanya sengketa perdata. Polisi tidak dapat melakukan intervensi jika penggugat tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Mata Mandy berbinar saat ini. Kamu benar. Kamu akan diselamatkan jika CEO Warner berhenti meminta pertanggungjawabanmu. Setelah itu, Mandy menelepon Halsey Lowe di San Francisco untuk meminta bantuan. Halsey adalah manajer umum cabang San Francisco untuk Sky Corporation. Dia kurang lebih memiliki latar belakang dan koneksi untuk membantu. Jika Sky Corporation bersedia muncul dan mendampingi, masalah ini akan langsung mereda. Halsey terkejut ketika dia mendengar berita itu, karena dia sedang tertidur. Dia segera naik pesawat ke Bakwood malam itu juga untuk mewakili Sky Corporation dan menengahi urusannya. Keesokan harinya, dini hari. Di pintu masuk kantor polisi Bakwood, Finn memilih sendiri lebih dari 100 inspektur yang tajam dan cakap, bersiap untuk menjebloskan Harvey ke balik jeruji besi. Saat itu, Komandan Pertama Kantor Polisi Bakwood, Yannick Bison, tiba. Bab 1065. Menurutmu apa yang sedang kau lakukan? Yannick Bison berkata, mengerutkan kening. Dia tahu siapa Finn, itulah sebabnya dia tidak berani terlalu keras pada Finn. Finn menjawab dengan hormat. Kepala Inspektur, ada bajingan yang menyebabkan masalah di Emperor Clubhouse. Dia benar-benar melumpuhkan CEO Warner dari pinggang ke bawah. Saya sedang mempersiapkan anak buah saya untuk menangkapnya di sini dan melayani keadilan. Kerutan Yannick semakin dalam. Dia bertanya, mengapa kau membawa begitu banyak pria untuk masalah sepele seperti itu? Bawa saja beberapa bersamamu. Aku harus menggunakan sisanya. Finn membeku, lalu diam-diam berkata, Kepala Inspektur, ayahku memintaku melakukan ini. Yannick menghela nafas. Finn, bukannya aku tidak menghormatimu. Tapi sesuatu yang besar sedang terjadi di Bakwood hari ini. Kamu sadar akan perubahan kekuatan militer Southlight, kan? Komandan pertama pasukan militer akan segera tiba di bandara. Orang-orang kami dibutuhkan di sana untuk alasan keamanan. Apa yang terjadi sekarang? Maka Anda harus mengambil sebagian besar dari mereka, tinggalkan beberapa untuk saya. Petik 2. Finn tercengang, tapi dia tidak berani menghentikan Yannick. Ketika Yannick pergi bersama orang-orang itu, Finn buru-buru menelepon Keith. Ayah,
Saya baru saja menerima kabar bahwa Komandan Pertama Militer Southlight akan tiba hari ini. Haruskah kita mengatur sesuatu untuk ini? Keit dengan tenang menjawab. Aku juga baru saja mendapat kabar. Pria yang dimaksud adalah Komandan Kedua Gangnam sebelumnya, Bellamy Blake. Dia masih muda, tetapi dia memiliki prestasi militer yang luar biasa selama waktunya di medan perang Euro-Amerika. Saya akan bersiap-siap dan menyambutnya sendiri. Cepat dan atasi masalahnya sendiri. Yates perlu mempersiapkan diri untuk acara besar ini. Kita tidak punya waktu untuk bermain dengan beberapa gorengan kecil. Petik 2. Benar. Yakinlah, ayah. Aku memilih orang-orang ini sendiri. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Finn tertawa dingin. Dia sudah tidak puas dengan Harvey sebelumnya, dan satu-satunya alasan dia tidak mengambil tindakan tadi malam adalah karena Keit tidak memberi perintah seperti itu. Sekarang setelah Keit memberi perintah, Finn tidak akan menunjukkan belas kasihan. Finn tidak akan berhenti sampai Harvey kehilangan kebutuhan dasarnya. Di mata Finn, dia bisa menghadapi orang seperti Harvey hanya dengan satu tangan. Adapun Harvey memukuli Jacob, Finn tidak peduli sama sekali. Harvey memiliki beberapa kekuatan mentah yang mengesankan. Mungkin dia berlatih di beberapa gym tinju sebelumnya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan juara liga pertarungan di kepolisian seperti saya? Finn berpikir bahwa membunuh Harvey sendiri adalah tindakan yang berlebihan. Dia memberi Harvey terlalu banyak pujian. Segera, Finn pergi dengan anak buahnya. Sementara itu, Keit tiba di Bandara Bakut. Cukup banyak tokoh kuat dari Southlight telah tiba di sana juga, apakah itu secara publik atau diam-diam. Semua orang di sana telah mendapat kabar melalui sumber mereka tentang kedatangan Bellamy Blake beberapa hari sebelumnya. Sheldon Xavier, Kyle Quinlan, serta elit lainnya. Mereka semua ada di bandara. Namun, tidak ada pasukan militer Southlight yang hadir. Bellamy Blake belum ditunjuk secara resmi. Tidak pantas baginya untuk bertemu dengan mereka. Setengah jam kemudian, seorang pria jangkung dengan pakaian olahraga muncul dari lorong VIP. Dia tampak seperti berusia 30-an, dengan aura veteran berpengalaman. Wajahnya memiliki banyak bekas luka ringan. Terbukti dia telah menerima mereka dengan membantai ribuan tentara. Sebelum yang lainnya kembali sadar, Keit segera berjalan ke arah Bellamy sambil tersenyum. Komandan Blake. Aku, Komandan ketiga dari Southlight, datang ke sini untuk menyambutmu.